Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi persamaan gelombang. Pada materi persamaan gelombang, kita akan membahas tentang gelombang berjalan yang meliputi persamaan simpangan, persamaan kecepatan, dan persamaan percepatan dari gelombang berjalan. Kemudian gelombang stasioner yang meliputi gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan pengertian dari gelombang berjalan. Apa itu gelombang berjalan? Perhatikan gambar berikut ini. Ketika tali kita getarkan, akan terjadi pola seperti ini. Gelombang berjalan didefinisikan sebagai gelombang yang merambat dengan amplitudo yang tetap atau konstan di setiap titik yang dilalui. Sekarang kita masuk ke persamaan dari gelombang berjalan. Berikut ini merupakan tampilan grafik dari gelombang berjalan, di mana dari grafik ini arah horizontal anak panah ke kanan atau sejajar dengan sumbu X adalah arah rambat gelombang atau disebut juga dengan posisi setimbang. Lalu untuk anak panah vertikal ke atas atau sejajar dengan sumbu Y adalah arah getaran atau disebut juga dengan simpangan. Untuk simpangan maksimum dari suatu gelombang disebut dengan amplitudo. Gelombang ini memiliki cepat rambat V yang dinyatakan dengan vektor berwarna hijau, menunjukkan gelombang merambat ke arah kanan. Pada grafik terdapat titik O dan titik P. Titik O ini merupakan sumber getaran, dan titik P yang nanti akan dilalui oleh gelombang. Jika titik O dan titik P terpisah sejauh X, kita akan mulai menentukan bagaimana analisis simpangan di setiap titik yang nanti akan menentukan seperti apa persamaan umum untuk gelombang berjalan di sembarang titik. Yang pertama, untuk simpangan titik asal yaitu titik O atau sumber getaran. Disebut dengan sumber getaran karena sumber getarannya dimulai dari titik O. Untuk persamaan simpangannya yaitu YO sama dengan A sin omega T. Lalu, karena titik O dan titik P terpisah sejauh X, maka diperlukan waktu bagi gelombang untuk merambat sampai ke titik P. Dengan persamaan T pada titik O sampai titik P sama dengan X per P. Jadi, jika titik O atau sumber getaran sudah bergetar beberapa detik, maka titik P bergetar setelahnya. Misalkan saja titik O sudah bergetar 5 detik, maka titik P baru bergetar 1 detik. Karena titik O adalah sumber getarannya, otomatis perlu waktu tempuh agar titik P ikut bergetar. Jadi, bisa kita nyatakan T pada titik P sama dengan T min X per P. Sehingga persamaan simpangan di titik P kita nyatakan YP sama dengan A sin omega TP. Kita substitusikan untuk T yaitu YP sama dengan A sin omega T min X per P. Kita matematiskan YP sama dengan A sin omega T min omega X per P. YP sama dengan A sin omega T min 2 pi F X per lambda kali F. Lalu kita hilangkan frekuensinya sehingga didapati YP sama dengan A sin omega T min 2 pi X per lambda. 2 pi per lambda ini disebut dengan bilangan gelombang dengan simbol K. Jadi, bisa kita tuliskan untuk simpangan di sembarang titik yang diukur dari titik sumber getaran dengan Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx, di mana Y adalah simpangan gelombang dengan satuan meter, A adalah amplitudo gelombang dengan satuan meter. Tanda plus minus di sini adalah arah rambat dari simpangan gelombang. Untuk tanda plus berarti arah simpangannya ke atas. Untuk tanda min berarti arah simpangannya ke bawah. Omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Nilai omega adalah 2πf atau 2pi per T, dengan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz dan T adalah periode dengan satuan second. T kecil di sini adalah waktu tempuh gelombang mencapai titik tertentu dengan satuan second. K adalah bilangan gelombang dengan nilai 2pi per lambda dengan satuan seper meter. Tanda plus minus di sini adalah arah dari perambatan gelombang. Untuk tanda plus berarti gelombang merambat ke arah kiri, sedangkan untuk tanda min berarti gelombang merambat ke arah kanan. X adalah
Jarak titik pada tali dari titik asal getaran dengan satuan meter. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan kecepatan dari gelombang berjalan. Kecepatan dari gelombang berjalan diturunkan dari simpangan terhadap waktu, sehingga kita tulis V sama dengan dy dt akan sama dengan simpangan D dikali A sin omega T plus minus Kx dt. Ini artinya kita turunkan terhadap variabel dari waktu T. Maka diferensialnya adalah omega dikalikan dengan A, kemudian turunan dari sin adalah cos. Kemudian kita kali dengan sudut fasenya, omega T plus minus Kx. Selanjutnya, persamaan percepatan yang disimbolkan dengan A. Percepatan gelombang merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua dari persamaan simpangan gelombang. Sehingga dapat kita tuliskan A sama dengan dv dt. A sama dengan D dikalikan dengan persamaan dari kecepatan yaitu omega dikalikan dengan A cos omega T plus minus Kx dt. Sehingga jika kita turunkan, maka omega kita kalikan ke depan. A akan sama dengan min omega kuadrat A sin omega T plus minus Kx. Kita perhatikan di sini ada min omega kuadrat A. Ini adalah percepatan maksimum gelombang berjalan atau A maksimum. Lalu hubungan percepatan dengan simpangan, di mana A sin omega T plus minus Kx ini merupakan persamaan dari simpangan, sehingga hubungan percepatan dengan simpangan kita tuliskan menjadi A sama dengan min omega kuadrat Y. Fase, sudut fase, dan beda fase gelombang. Fase gelombang atau dilambangkan dengan Si adalah sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Persamaannya dapat kita tuliskan Si sama dengan T kecil per T besar plus X per lambda. Sudut fase atau dilambangkan dengan theta adalah sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Persamaannya dapat kita tuliskan theta sama dengan 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus X per lambda tutup kurung. Beda fase atau delta C adalah selisih fase antara gelombang yang satu dengan gelombang yang lain. Persamaannya dapat kita tuliskan delta C sama dengan delta X per lambda. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari gelombang stasioner. Apa itu gelombang stasioner? Perhatikan gambar berikut ini. Ketika kita dipetik, maka akan membentuk pola gelombang seperti ini. Gelombang stasioner merupakan perpaduan dua gelombang yang memiliki frekuensi, cepat rambat, dan amplitudo yang sama besar, namun rambatannya dalam arah yang berlawanan. Artinya, gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi dari dua gelombang yang identik tetapi berlawanan. Gelombang stasioner dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Gelombang stasioner ujung bebas. Misalkan saja ada seutas tali yang kita ikatkan pada sebuah tiang. Ikatannya tidak terlalu kencang. Kemudian pada ujung yang lainnya kita getarkan, maka akan terbentuk gelombang stasioner dengan ujung terbuka seperti ini, di mana persamaan gelombang stasioner ujung terbuka dinyatakan dengan Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T, di mana 2A cos Kx ini merupakan amplitudo stasionernya. Y merupakan simpangan gelombang dengan satuan meter, A merupakan amplitudo gelombang dengan satuan meter. K merupakan bilangan gelombang dengan nilai 2pi per lambda dengan satuan sepermeter. X merupakan jarak dari titik awal dengan satuan meter. Omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per second, di mana nilai omega adalah 2πf atau 2pi per T, dengan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz dan T adalah periode dengan satuan second. Kemudian T kecil di sini adalah waktu dengan satuan second. Perut merupakan puncak dari gelombang. Nah, kalau kita lihat, untuk perut pertama berada pada bidang pantul. Berarti perut pertama nilainya adalah 0, atau jaraknya 0 dari bidang pantul. Sedangkan perut kedua jaraknya setengah gelombang atau setengah lambda. Perut ketiga jaraknya 1 gelombang atau 1 lambda. Kemudian untuk perut keempat jaraknya 3/2 gelombang atau 3/2 lambda.
Kemudian untuk perut kelima jaraknya 4/2 gelombang atau 4/2 lambda dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan untuk persamaan perut ke N nilainya adalah N-1/2 lambda. Simpul merupakan titik pertemuan antara dua gelombang. Nah, kalau kita lihat simpul pertama jaraknya 1/4 gelombang atau 1/4 lambda dari bidang pantul. Untuk simpul kedua jaraknya 3/4 gelombang atau 3/4 lambda dari bidang pantul. Untuk simpul ketiga jaraknya 5/4 gelombang atau 5/4 lambda dari bidang pantul. Untuk simpul keempat jaraknya 7/4 gelombang atau 7/4 lambda dari bidang pantul dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan untuk persamaan simpul ke N nilainya adalah 2N-1/4 lambda. Dengan N dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, gelombang stasioner ujung terikat. Misalkan, seutas tali yang kita ikatkan pada sebuah tiang, ikatannya cukup kencang. Lalu, ujung yang lainnya kita getarkan. Maka akan terbentuk gelombang datang dan gelombang pantul seperti ini. Di mana di ujung pantulnya akan terikat atau tertutup seperti ini. Sehingga persamaan gelombang stasioner ujung terikat adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T, di mana 2A sin Kx ini merupakan amplitudo stasioner. Y merupakan simpangan gelombang dengan satuan meter. A merupakan amplitudo gelombang dengan satuan meter. K merupakan bilangan gelombang dengan nilai 2pi per lambda dengan satuan sepermeter. X merupakan jarak dari titik awal dengan satuan meter. Omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per second, di mana nilai omega adalah 2πf atau 2pi per T, dengan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz dan T adalah periode dengan satuan second. Kemudian T kecil di sini adalah waktu dengan satuan second. Lalu untuk perut dan simpul pada gelombang stasioner ujung terikat dapat kita lihat pada gambar. Untuk simpulnya, simpul pertama tepat berada di bidang pantul atau jarak dari bidang pantulnya adalah 0. Kemudian simpul kedua, jarak dari bidang pantul adalah setengah gelombang atau setengah lambda. Dan simpul ketiga, jarak dari bidang pantulnya adalah 1 gelombang atau 1 lambda. Simpul keempat, jarak dari bidang pantulnya adalah 3/2 gelombang atau 3/2 lambda dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan untuk persamaan simpul ke N pada gelombang stasioner ujung terikat adalah N-1/2 lambda. Untuk perut pertama, jarak dari bidang pantul adalah 1/4 gelombang atau 1/4 lambda. Kemudian untuk perut kedua, jarak dari bidang pantulnya adalah 3/4 gelombang atau 3/4 lambda. Perut ketiga, jarak dari bidang pantulnya adalah 5/4 gelombang atau 5/4 lambda. Untuk perut keempat, jarak dari bidang pantulnya adalah 7/4 gelombang atau 7/4 lambda dan seterusnya. Sehingga dapat kita tuliskan persamaan untuk perut ke N pada gelombang stasioner ujung terikat nilainya adalah 2N-1/4 lambda. Dengan N dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Agar dapat lebih memahami konsep persamaan gelombang, mari kita lakukan simulasi dengan menggunakan software Modelus. Kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Berikut ini merupakan tampilan utama dari software Modelus. Ada graph atau grafik, ada mathematical model, ada notes, dan ada tabel. Kita bisa geser terlebih dahulu supaya bisa membuat animasinya nanti. Nah, karena materi kali ini mengenai persamaan gelombang, kita akan melakukan simulasinya. Yang pertama, kita lakukan simulasi mengenai gelombang berjalan. Kita tuliskan terlebih dahulu untuk persamaan matematiknya di mathematical model, yaitu Y sama dengan A besar kali kita gunakan speech bar, sin dalam kurung, omega kita gunakan huruf W dikali T, min K dikali X tutup kurung. Untuk A-nya saya gunakan angka 100, omega saya gunakan angka 10, K-nya saya gunakan angka 0,5, dan X-nya saya gunakan angka 500. Nah, angka-angka ini bisa anak-anak ubah sesuai dengan keinginan anak-anak. Kemudian, di pojok bawah
Di mathematical model ada tulisan model oke, tandanya persamaannya sudah benar. Langkah selanjutnya adalah membuat animasinya. Kita klik animation, pilih level indikator, kemudian kita letakkan sembarang di workspace. Fungsi dari level indikator adalah sebagai pengatur sebuah nilai dari suatu besaran. Kita atur dengan nilai maksimum 100 dan nilai minimumnya min 100. Kita atur dari menu home, bahasa yang kita gunakan adalah English agar lebih mudah. English atau sudutnya kita pilih degrees atau derajat agar gelombangnya bisa terlihat dengan jelas. Untuk desimal dan eksponennya tidak perlu dirubah atau kita biarkan. Selanjutnya, di independent variable, nilai maksimumnya kita ganti 100, minimumnya kita biarkan 0, dan stepnya kita ganti 1. Pada menu model kita lewati, lanjut ke menu graph dengan T dan Y yang masih sama. Selanjutnya kita klik auto scale. Thickness atau ketebalan pada grafik kita ganti menjadi 5. Selanjutnya pada menu tabel, nilai stepnya kita ganti menjadi 10. Pada menu animation, kita klik pen, kita atur letaknya sembarang sesuai dengan keinginan kita. Pada koordinat, nilai dari X-nya kita ganti menjadi T, kemudian nilai pada Y-nya kita ganti menjadi Y. View-nya kita biarkan. Thickness-nya kita ganti menjadi 5. Terakhir, kita klik tombol play di pojok bawah workspace, maka akan terlihat simulasi persamaan dari gelombang berjalan. Grafik dari persamaan gelombang berjalan. Nilai T dan Y dapat kita lihat pada tabel. Kemudian pada notes, kita bisa tuliskan persamaan gelombang berjalan atas nama Hana Wahyuni. Bisa anak-anak ganti dengan menuliskan nama kalian masing-masing, kemudian simpan simulasinya dengan klik save. Simulasi yang kedua adalah simulasi mengenai gelombang stasioner. Kita geser terlebih dahulu. Kita tuliskan untuk persamaan matematiknya di mathematical model, yaitu Y sama dengan A besar kali, kita gunakan speech bar, sin dalam kurung, omega, kita gunakan huruf W, kali T min K kali X tutup kurung. Kemudian nilai omega adalah 2 kali pi, pi-nya kita klik di menu model, dikali F. Lanjut untuk F, nilainya adalah seperti di mana per-nya kita gunakan keyboard garis miring. Y1 sama dengan A besar kali cos dalam kurung omega dikali T min K kali X ditambah theta, tutup kurung, dengan nilai theta adalah pi per 2. Selanjutnya kita tuliskan nilai masing-masing variabel. Untuk A-nya saya gunakan angka 36, K-nya saya gunakan angka 0,125, X-nya saya gunakan angka 100, dan T-nya saya gunakan angka 80. Pada pojok bagian bawah dari mathematical model tertulis model oke, tandanya persamaannya sudah benar. Kita buat animasinya dengan pilih menu animation, kemudian pilih partikel, letakkan sembarang pada workspace. Untuk nilai koordinat X kita ganti menjadi T dan nilai Y kita ganti menjadi Y. Kemudian kita cek kembali ke menu home, bahasa yang kita gunakan adalah English. Untuk English-nya kita ganti menjadi radian. Selanjutnya di independent variable, nilai maksimumnya kita ganti 160. Minimumnya kita biarkan 0 dan untuk stepnya kita ganti 1,5. Pada menu model kita lewati, kemudian di menu graph, thickness-nya atau ketebalannya kita ganti 4. Pada menu tabel, untuk stepnya kita ganti 15. Lanjut ke menu animation, menu notes, properties, kita lewati karena sudah kita atur di awal. Kita pilih partikel pada menu animation untuk membuat gelombang satu lagi. Kemudian letakkan sembarang di workspace. Nilai dari X kita ganti dengan T
Dan nilai dari Y kita ganti dengan Y1. Untuk warnanya, bisa anak-anak atur sesuai dengan keinginan. Di sini saya pilih warna biru. Selanjutnya, kita cek kembali pada menu Home, Independent Variable, Model. Pada menu Graph, kita tambahkan variabel Y1. Pada menu tabel, kita tambahkan juga variabel Y1. Selanjutnya, kita cek pada menu Animation, Notes, Properties, dan More. Setelah dirasa sudah sesuai, kita atur letak partikelnya sesuai dengan keinginan. Terakhir, kita tekan tombol play di pojok bawah pada workspace, maka akan terlihat simulasi dari gelombang stasioner. Kemudian pada tabel terdapat nilai T, Y, dan Y1. Dan ini adalah grafik dari gelombang stasioner, sehingga pada notes kita bisa tuliskan persamaan gelombang stasioner ujung terikat atas nama kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan nama saya, Hana Wahyuni. Kemudian kita bisa simpan simulasinya dengan klik tombol save. Selanjutnya, untuk membuat gelombang stasioner ujung bebas, kita klik menu Independent Variable. Nilai maksimumnya kita ganti 180. Terakhir, kita tekan tombol play di pojok bawah pada workspace, maka akan terlihat simulasi dari gelombang stasioner. Dan ini adalah grafik dari gelombang stasioner. Kemudian pada tabel terdapat nilai T, Y, dan Y1. Sehingga pada notes kita bisa tuliskan persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Kemudian kita bisa simpan simulasinya